Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan, semangat dan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita mengajar, kita meneliti, dan kita mengabdi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan terus melakukan bedah riset artikel. Kita ingin terus memodernisasi riset-riset sosial dan riset-riset keagamaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema The Application of Spatial Analysis in Analyzing the Resurrection of Madrasah as a School Based on Islam in Mastering Science After the World Trade Center Attacks in the United States of the United States. Okay, in the United States. Okay. Nah, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kita akan mencoba mengaplikasikan suatu analisis spasial dalam melihat kebangkitan madrasah sebagai sekolah yang berbasiskan Islam dalam penguasaan ilmu sains setelah serangan terhadap World Trade Center di New York, Amerika Serikat. Kenapa isu ini kita angkat? Nah, ini yang sangat penting kita. Kenapa isu ini kita angkat? Karena beberapa penelitian, kita akan coba share dulu. Beberapa penelitian mengatakan bahwa semenjak terjadinya serangan di World Trade Center itu, katanya citra madrasah itu katanya buruk, kata riset, kata citra buruk katanya. Ini dituduhkan bahwa madrasah itu sebagai sekolah pencetak generasi muda Islam yang radikal. Nah, itu setelah kejadian penyerangan World Trade Center. Nah, dari mana kita tahu hal tersebut? Dari suatu penelitian. Nah, suatu penelitian yang dilakukan pada saat Internal Conference Statistic, Mathematics, Teaching and Research. Ini IOP Conference Series ini memang terbit biasanya berindeks Scopus katanya. Di sini ada suatu riset yang berjudul The Portrait of Madrasah Aliyah in Indonesia, a Critical Evaluation of the Mathematics Score in the National Examination. Nah, ada beberapa kata kunci, ada beberapa paragraf yang sempat kita baca yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai landasan riset ini. Di antaranya pada riset ini, penulis mengatakan bahwa madrasah itu katanya merupakan jika dibandingkan dengan sekolah umum itu tak terbanding lah, atau pada posisi level di belakangnya. Terus katanya bahwa madrasah itu adalah sekolah pinggiran. Nah, yang pertama. Katanya persepsi ini tidak hanya terjadi. This perception is held not only Indonesia, but also in Pakistan and Bangladesh. Ada penelitian yang mengatakan bahwa madrasah itu merupakan sekolah nomor 2 atau sekolah terpinggirkan. Nah, gitu. Dan katanya pada penelitian sama dikatakan, since the attack on the Twin Towers of World Trade Center, New York on
September 11, 2001, since then, the Western researchers have been interested in the paying more attention to the education system of madrasah and pesantren. They want to explore the curriculum of madrasah and pesantren. This is because since the 9/11 incident, many parties have accused Islam as the actor behind the incident. Madrasah and pesantren are suspected of being a strategic institution in implanting the radical Islamic ideology to Muslim youth. Nah, ini dia landasan teori kita. Katanya yang pertama, Islam itu terpinggirkan. Yang kedua, katanya semenjak terjadinya serangan di Menara Kembar World Trade Center di New York, katanya peneliti Barat itu tertarik meneliti kurikulum madrasah dan pesantren. Mereka mengasumsikan bahwa madrasah dan pesantren ini sebagai gudang pusat tercetaknya anak-anak muda Islam yang berpaham radikal. Nah, ini dia. Jadi riset ini katanya. Nah, pada riset ini juga dihasilkan suatu kesimpulan yang menarik, katanya begini. However, in the last 10 years, Indonesia madrasah have experienced significant development, both in terms of the quality and quantity. Madrasah have made many achievements both in the national and international levels. Madrasah students wins various national science Olympics and international Olympics. Nah, ini dia. Jadi katanya setelah 10 tahun kemudian, katanya madrasah ini membalikkan kenyataan. Dia sudah bisa mengimbangi sekolah umum, memiliki prestasi, juara di Olimpiade nasional maupun internasional, juga dari segi jumlah dan kualitas itu berkembang. Makanya kita tidak heran sekarang madrasah itu menjadi tempat favorit orang tua untuk menitipkan anaknya sekolah di pesantren atau madrasah dengan harapan ilmu sainsnya bagus, ilmu agamanya bagus. Nah, ini dia nih landasan kita nih. Jadi 10 tahun ke depan. Jadi kalau tahun 2001 itu adalah 2001 terjadinya bom di Trade Center. Nah, kita akan coba mendapatkan data perkembangan sains. Nah, di sekolah madrasah. Kita ambillah dari tahun 2016, 17, 18, 19. Kita akan bahas secara analisis. Benar nggak 10 tahun belakangan ini prestasinya dalam ilmu sains itu bagus? Kenapa ilmu sains yang kita ambil? Ya karena ilmu agama udah jadi pasti bagus. Loh, ngapa ilmu agama dibahas lagi di pesantren atau di madrasah ini? Nah, hasil penelitian ini juga didukung oleh analisis oleh suatu riset yang terbit di Jurnal International Journal of Engineering and Advanced Technology. Judulnya adalah Analysis the Impact Mathematics Subjects on Islamic School in Pekanbaru Region Using Spatial Analysis. Nah, riset ini bagusnya dia membandingkan nilai matematik untuk semua jenis sekolah yang ada di Pekanbaru. Ada madrasah, ada sekolah Islam, ada sekolah umum. Kalau sekolah Islam ini maksudnya seperti SMP Muhammadiyah, SMP An-Nur, SMP yang masih dia publik tapi dia berbasiskan bercirikan Islam. Atau sekolah menengah pertama yang dimiliki oleh organisasi atau yayasan keagamaan. Jadi nilai matematika itu dia bandingkan antara sekolah umum dan madrasah. Nah, ini lihat gambarnya.
dari merah ke hijau itu dia nilainya tinggi. Nah, kita lihat ini adalah sekolah madrasah, matematika madrasah. Dan yang ini adalah madrasah. Yang paling kiri adalah perkembangan matematika madrasah secara analisis spasial. Yang paling kanan adalah umum. Kita lihat di sebagian utara madrasah paling tinggi daripada umum. Sedangkan di sebelah selatan yang paling tinggi pula adalah umum daripada madrasah. Jadi artinya bahwa kita sepakat apa yang dituliskan oleh peneliti pertama tadi telah disupport oleh peneliti sebelumnya. Artinya ada persaingan atau madrasah ini mampu menyaingi sekolah umum seperti peta yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang di tengah-tengah SMP, kita tidak bahas. Kita bahas madrasah dan SMP saja. Nah, hasil penelitian ini, itu dia menyimpulkan bahwa through the comparison of math produced, it can be seen clearly that there is different characteristic among students in madrasah, sekolah Islam, and public school in ability to understanding of mathematics subjects on Pekanbaru region. Study results also indicated the students of madrasah has the highest NIM maksudnya nilai matematik, ujian matematik, on the small areas in the north and isolated area on the south Pekanbaru region. While students of sekolah Islam have the highest NIM in the few areas in the west Pekanbaru region. However, students of the public school have the best ability in understanding mathematics subject, especially in the few area on the South Pekanbaru region. Nah, artinya ada daerah-daerah tertentu yang masih dikuasai oleh madrasah. Dan ada daerah-daerah tertentu yang masih dikuasai oleh sekolah umum. Artinya, dalam riset ini, kita akan menggunakan dua riset artikel ini untuk menghasilkan satu penelitian baru. Nah, penelitian baru itu seperti apa? Coba kita lihat. Nah, ini kita lihat. Kita share basic words. Oke, share. Oke. Nah, ini dia. Nah, kita memberi judul The Application of Spatial Analysis in analyzing the resurrection of the madrasah, a school based on Islamic in mastering science after the World Trade Center attacks in the United States. Nah, artinya kita akan mencoba melakukan penerapan analisis spasial dalam menganalisis kebangkitan madrasah sebagai sekolah berbasis agama Islam dalam menguasai ilmu sains setelah peristiwa penyerangan Menara Kembar atau World Trade Center di Amerika Serikat. Nah, ini penting. Kenapa? Karena penelitian pertama tadi mengatakan ada hubungan dengan Trade Center. Nah, yang kedua, ilmu sains kita gunakan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, membandingkan nilai sains adalah yang terbaik untuk meningkatkan, memperlihatkan mutu madrasah. Karena kalau ilmu agama udah pasti madrasah hebat, tidak perlu diragukan lagi. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan pertama, ini ceritanya. Ini adalah baru kita lakukan. Mana rekan-rekan yang tertarik nanti ingin berdiskusi masalah riset ini, silakan hubungi saya. Ini masih baru kita lakukan, nanti akan kita Inggriskan dulu, baru kita submit. Ini kerjasama kita dengan rekan-rekan pimpinan di Pasca Sarjana UIN Suska Riau. Di situ ada Ketua Prodi S3, Dr. Khairunas Jamal. Wah, ini beliau memang ahli dalam masalah kajian-kajian Islam dan radikal ini, dan memang asli. Nah, jadi kita lihat penelitian kita. Yang kita lakukan adalah kita mencari semua MTS di Pekanbaru. Ternyata banyak juga MTS-nya.
ada 30 lebih kurang MTS, MTS 1, MTS 2, MTS Darul Hikmah, MTS Hasanah, MTS Bustanul Ulum, dan seterusnya sampai MTS Umi Fatimah. Dan ada latitude, longitude. Ingat, kita sudah praktikum mengenai survei yang menggunakan data spasial, wajib didukung oleh latitude, longitude. Data yang kita kumpulkan adalah nilai sains dari tahun 2016 sampai 2019. Kenapa ini kita lakukan? Karena menurut riset tadi katanya 10 tahun terakhir. Ya kita ambil aja 4 tahun terakhir tapi yang terbaru. Nah, kita lihat. Lalu kita petakan nilai ini. Sebelum kita petakan, kita ceritakan dulu lah apa itu spatial analisis, bagaimana rumusnya, bagaimana statistik deskriptifnya di tahun 2015-16, nilai minimum, nilai first quartile, median, rata-rata, third quartile, maksimum varian. Kita ceritakan efek informasi ini terhadap keadaan yang seluruhnya dapat kita gambarkan dari deskriptif statistik. Lalu baru kita masuk ke pemetaan. Nah, ini adalah matematik tahun 2015, tahun ajaran 2015-2016. Di sini terlihat bahwa ranknya itu antara 26-66. Wah, rendah, masih rendah tahun 2016. Di mana sebagian besar di daerah yang berwarna hijau ini menunjukkan yang terbaik lah. Yang warna kuning masih yang tidak terbaik. Nah, untuk di tahun 2016-17 ranknya meningkat 32 menjadi 64. Ada kenaikan nilai. Nah, kenaikan nilai ini hanya disusul oleh sebagian kecil saja daerah di tengah-tengah kota Pekanbaru. Nah, ini dia. Sedikit di sebelah utara, sedikit di sebelah selatan. Nah, ini dia. Yang paling hijau, yang hijau kental itu memang menunjukkan sekolah-sekolah basis MTSN yang sangat baik. Nah, oke dia. Kita lanjutkan dengan 6.000 2018. Terjadi penurunan dari interval 24 sampai 64, walaupun dia 64-nya tingginya masih sama, tapi juga terjadi penurunan di nilai. Ini terjadi perubahan kurikulum kalau saya tidak salah di tahun ini. Nah, di tahun 2019 mulai meningkat lagi, maksimum 74 dan minimum 34. Tetapi masih diikuti oleh daerah-daerah yang di bagian yang hijau tebal ini. Masih di daerah ini saja. Dan di daerah yang lainnya itu masih dalam rank 34-44. Cukuplah. Artinya memang terjadi di sini peningkatan ilmu sains dari tahun ke tahun. Nah, belum lagi kita dapatkan data baru nanti 2020-2021. Judul risetnya cantik lagi di masa COVID-19 kalau ada nilai datanya. Nah, kalau ada rekan-rekan yang mau ikut silakan. Nah, setelah kita dapatkan 4 peta ini, kita telah menganalisis ternyata madrasah itu memang bangkit dalam ilmu sains, dan ini menunjukkan bahwa tidak ada kesempatan di dalam MTS itu untuk diberikan wacana bagaimana menerapkan pemahaman radikal. Tidak ada sama sekali. Bohong itu berarti informasinya. Karena kita lihat di madrasah itu sudahlah belajar ilmu sains, belajar ilmu Islam, lagi banyak kerjanya lagi. Jadi saya rasa tanggapan yang diberikan oleh orang Barat itu juga bohong. Sedangkan WTC itu sendiri saja masih bohong-bohongan kata sebagian orang. Ya benar atau tidak? Kan tidak tahu kita. Karena ada menurut sebagian ahli, WTC itu sendiri direkayasa. Kan tidak tahu, Allahu a'lam lah, tidak tahu kita. Nah, setelah pemetaan itu kita lakukan, lalu daerah yang hijau ini, yang pekat ini kita cari dengan, kita ceklah latitude longitude-nya, ada 5 lokasi di daerah yang paling hijau ini 5 lokasi. Ternyata kalau kita besarkan, daerah-daerah yang hijau itu memang daerah-daerah yang sangat tenang, layak untuk hunian sekolah. Bagus daerah-daerahnya, daerah-daerah yang tenang untuk layak untuk hunian sekolah. Jadi riset kita kali ini itu sangat berhasil untuk melihatkan gejolak di madrasah itu sangat sukses dalam melakukan
perombakan kurikulum untuk menghasilkan, untuk sejajarkan dengan sekolah umum. Nah, ini dari sekian sekolah MTSN ini, wow, ini banyak sekali MTSN yang ada di Pekanbaru ini. Tersebar di seluruh Pekanbaru. Ini merupakan sebaran seluruh Pekanbaru. Kita lihat beberapa daerah yang di sebelah timur datanya masih kurang, sehingga penelitian tadi agak masih diragukan untuk sebelah timur. Makanya kita lihat tadi sebelah timur itu masih banyak yang kuning, dan dia bisa menganalisis di tengah-tengah, karena di tengah-tengah ini terpusat semua sekolah. Walau bagaimanapun penelitian ini juga telah memberikan efek manfaat yang besar untuk pemerintah untuk segera menentukan lokasi-lokasi mana yang terbaik sebagai pusat pendidikan sekolah keagamaan. Oke, saya rasa apa yang kita lakukan kali ini, penelitian ini, the application of spatial analysis in analyzing the resurrection of madrasah as a school based on Islam in mastering science after the World Trade Center attacks in the United States. Riset ini baru kita buat, baru kita Indonesiakan, di mana abstraknya, kalau kita lihat abstraknya, peristiwa penyerangan Menara Kembar. Nah, penyerangan Menara Kembar ini kurang. Menara Kembar. Caps Lock, Menara Kembar. Di New York, Amerika Serikat telah mengakibatkan madrasah sebagai sekolah berbasis Islam dicap sebagai sekolah yang menghasilkan pemuda Islam yang radikal. Upaya madrasah untuk memperbaiki citra ini telah terlihat hasilnya, terutama 10 tahun setelah terjadinya peristiwa tersebut. Madrasah telah menjadi satu sekolah favorit bagi siswa, bukan bagi siswa di Indonesia. Penelitian ini fokus dalam menganalisis kebangkitan madrasah sanawiyah yang ada di Pekanbaru, Indonesia, terutama dalam penguasaan terhadap ilmu sains selama 4 tahun terakhir dengan menggunakan analisis spasial. Kemajuan ilmu sains di madrasah sangat terlihat dari 4 pemetaan nilai sains tersebut. Daerah pusat perkotaan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan merupakan pusat kegiatan di Pekanbaru mengalami perkembangan yang cukup baik selama 4 tahun, dari tahun 2015 sampai 2019. Prestasi beberapa sekolah telah hampir menyamai prestasi sekolah umum dalam penguasaan ilmu sains. Penelitian ini telah menghasilkan suatu analisis yang penting bahwa madrasah di Pekanbaru sebagai kota dengan mayoritas penduduk Islam telah berhasil menciptakan madrasah sebagai suatu sepilihan utama bagi orang tua untuk memberikan anaknya pendidikan ilmu keagamaan, ilmu sains. Hal ini secara langsung telah berhasil membantah bahwa madrasah tidak memberikan ruang kepada terbentuknya pemuda Islam radikal. Bahkan sebaliknya, madrasah berhasil membentuk pemuda Islam yang baik dalam ilmu keagamaan dan ilmu sains. Nah, abstraknya saja sudah keren. Nah, oke, kita mengundanglah para peneliti-peneliti di Winsuska ini, terutama peneliti-peneliti di bidang sains, di bidang keagamaan, untuk duduk bersama bagaimana kita mengembangkan riset ini sebagai suatu tren untuk membantah bahwa madrasah itu bukan sebagai institusi yang mencetak pemuda radikal, tapi institusi yang mencetak pemuda yang baik dalam ilmu sains dan berakhlak mulia. Nah, silakan. Dan satu lagi informasi yang baik adalah jika rekan-rekan memiliki data di tahun 2020 sampai 2021, kita bisa membincangkan bagaimana kondisi madrasah ini dalam melakukan proses pendidikan di musim pandemi COVID-19, karena pada masa-masa itu COVID memang sedang terjadi. Itu kita lakukan secara analisis spasial. Spasialnya biar saya menghandle, sedangkan ceritanya Anda yang menghandle. Saya rasa pertemuan kita kali ini sangat baik sekali. Saya Dr. Radu Yendra SSC MSc bersama Kampus Dunia Maya undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.